Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, bagaimana kabarnya di liburan ini teman-teman belajar hukum? Sehat-sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah menonton konten belajar hukum Bu Ratna. Hari ini kita belajar hukum yuk. Temanya tentang KUHP Nasional Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah ya, Indonesia sudah mempunyai KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti dari KUHP produk Belanda. KUHP ini kepanjangannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan dasar hukum pengaturan untuk masalah-masalah pelanggaran, kejahatan, ya, masalah-masalah kriminal. Baiklah, supaya ada manfaat dari belajar kita, supaya diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kawan-kawan, jadi KUHP nasional kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, itu telah disahkan pada tanggal 2 Januari tahun 2023, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Undang-undang ini lahir setelah melalui perjuangan dan pergulatan pemikiran yang cukup panjang dari para ahli hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan. Jadi lama banget ya teman-teman. Kalau dulu kita menggunakan KUHP produk Belanda itu tentunya tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Makanya sejak kemerdekaan para ahli hukum pidana Indonesia mulai memikirkan untuk membuat KUHP nasional. Alhamdulillah pada Januari 2023, yaitu tepatnya tanggal 2, KUHP nasional kita yaitu telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Alhamdulillah ya, tentunya KUHP ini mengakhiri berlakunya KUHP warisan zaman Belanda yang cenderung dicitrakan sebagai retribusi view ya, jadi unsur pandangan pembalasan. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan harus dibalas dengan pemberian sanksi. Tapi perkembangan hukum pidana berikutnya itu lebih memanusiakan ya, jadi ada pembalasan dengan sanksi tapi juga ada pembinaannya. Kemudian tidak hanya pelaku tindak pidana saja yang dapat sanksi ya, juga dibina, tapi juga ada perhatian untuk korban kejahatan. Misalnya dengan diberi ganti rugi, kemudian dipulihkan kejiwaannya. Misalnya kalau untuk kejahatan-kejahatan pelecehan seksual, kekerasan seksual, ya itu perkosaan kadang-kadang traumatis ya. Jadi KUHP nasional kita sudah menghargai hak asasi manusia, terutama perempuan ya, sehingga yang diperhatikan tidak hanya pemberian sanksi pada pelaku kejahatan, tapi juga pada korban kejahatan. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan KUHP nasional kita? Ya, jadi KUHP baru ini mengisi berbagai kekurangan KUHP produk zaman Belanda. Ya, dan memasukkan teori-teori hukum pidana serta kriminologi, yaitu ilmu kejahatan secara luas, supaya KUHP nasional ini menjadi perfect
dan bagus begitu ya. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kalau belum mengerti bisa ditanyakan di kolom chat ya. Semangat belajar hukum. Paling enggak kalau teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu tahu, oh ternyata di Indonesia itu KUHP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tentang kejahatan itu sudah ada yang baru dan produk bangsa Indonesia sendiri. Ya, menarik bukan ya? Jadi pada KUHP nasional kita ini menerapkan konsep monodualistik, yaitu memberi perlindungan kepada pelaku dalam artian tidak hanya diberi hukuman tapi juga dibina supaya menjadi orang baik, dan juga korban ya, korban juga dilindungi. Kemudian pada KUHP nasional ini juga ada pemisahan rumusan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jadi ada bab tersendiri tentang tindak pidana atau perbuatan pidana, dan ada bab tersendiri tentang pertanggungjawaban pidana. Ya, sebelum diundangkan KUHP nasional kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu telah menampung berbagai substansi pengaturan yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Ya, jadi hal-hal yang dari masyarakat itu juga diperhatikan pada saat proses pembentukan KUHP nasional itu. Ya, saya kira itu dulu ya, berkenalan dengan KUHP nasional kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada salah kata, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Selamat berlibur.